Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Lukman Nur Hakim dari Prodi Manajemen di NIM 2892250098. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan Material Requirement Planning atau yang disingkat dengan MRV. Nah, sebelumnya yang saya hormati dosen saya Bapak Hendra Permadi, STMM di mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, dalam arti ini itu akan membicarakan sebuah sistem yang digunakan di perusahaan untuk mengelola penghitungan dan pembuatan data berisi rincian bahan baku. Nah, menerapkan sistem di dalam perusahaan ini mengetahui jenis-jenis jumlah dan kapan bahan tertentu dibutuhkan untuk memproses produksi. Nah, oke, lebih lanjutnya kita akan bahas secara detail. Oke. Nah, adapun konsep material resource planning ini dari pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku ya, menjadi output berupa produk. Nah, proses yang dimaksud tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. Nah, pengaturan manajerial meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persediaan dan informasi yang ditujukan agar sistem pengadaan manajerial menjadi tepat, ya, tepat waktu. Nah, sehingga jumlahnya, bahannya, dan harganya. Ide dasar dari konsep ini itu sendiri telah sejak lama ya berkembang. Nah, dan digunakan pada penyelesaian berbagai proyek industri, yakni filosofi ide mengenai konsep bahan yang tepat di saat yang tepat. Maka MRV ini adalah sebuah sistem yang didesain untuk bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Nah, sistem MRV ini yaitu bertujuan untuk satu, menjamin ketersediaan material, nah, item atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skema produksi, termasuk persediaan produksi bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Yang ketiga, serta merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. Adapun karakteristik dasar konsep MRV ini yang memiliki oleh sistem adalah sebagai berikut. Nah, satu, memperhatikan terhadap kapan dibutuhkan. Nah, integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan proses perhatian manajemen terhadap kapan dibutuhkan, pertimbangan perhatian langsung terhadap kapan melakukan pesanan. Jika manajemen operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pesanan dan penjadwalan komponen rakitan produksi merupakan masalah kapan dibutuhkan. Lalu yang kedua, perhatikan terhadap prioritas pesanan. Nah, dalam konsep ini disadari bahwa tidak semua pesanan, ya, pesanan konsumen ini memiliki prioritas yang sama karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting ya daripada produk lain. Nah,
Oleh sebab itu, maka perlulah disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Nah, adanya prioritas tersebut atau prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni untuk menunda produksi atau pesanan atas produksi terjadwal. Nah, demi memaksimalisi kegiatan operasi secara menyeluruh. Ya, dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang integrasi. Adapun proses perhitungan MRV ini dapat dihitung dengan menggunakan satu proses yang melalui serangkaian langkah ya. Nah, satu, menentukan kebutuhan bersih. Nah, berdasarkan kebutuhan bersih adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan yang di tangan. Nah, data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih, satu, membutuhkan kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang ada di tangan. Yang ketiga, perencanaan penerimaan. Nah, pada periode mendatang, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produksi final. Kita bisa lihat dari tabel ini, dari kebutuhan bersih, sekunder penerimaan, kebutuhan bersih, ya, persediaan di tangan, rencana penerimaan pesanan, rencana pemesanan. Menentukan jumlah pesanan. Menentukan jumlah pesanan ini baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan. Di antaranya, satu, penyimbangan antara biaya trade-off dengan ongkos simpanan. Yang kedua, picket order quality. Yang ketiga, lot earning atau ELVL. Yang keempat, periode order quality. Dan kelima, metode akumulasi. Nah, menentukan BOM ini dan kebutuhan kotor setiap komponen BOM itu sendiri menentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen ini atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Nah, adapun kebutuhan kotor di setiap komponen nantinya ditentukan oleh semua perencana pesanan ya, komponen yang ada di atasnya dengan diakali dengan lipatan tertentu sesuai kebutuhan. Lalu menentukan tanggal pesanan. Nah, menentukan tanggal pesanan ini bisa saja dipengaruhi oleh perencana penerimaannya ataupun tenggang waktu pesanan. Ya. Metode logout ini lot untuk lot ya, lot per lot LFL atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal, atau sebenarnya dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksi sesuai keperluan saja ya, dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Nah, jumlah pesanan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan real nyata akan berdampak pada tidak adanya simpanan persediaan. Nah, sehingga umurnya biaya yang ditimbulkan atau dibutuhkan dari periode ini hanyalah mencakup biaya pesanan semata. Nah, risiko yang membayangi metode ini ialah risiko
keterlambatan pengiriman barang. Ya, pada persediaan bahan baku, keterlambatan pengiriman barang itu sendiri akan membuat produksi menjadi terhenti, ataupun pada persediaan produksi jadi keterlambatan, ya, akan membuat penerimaan pelanggan menjadi tidak terpenuhi. Ya. Meskipun demikian, metode ini sangat tetaplah pilihan terbaik ya bagi perusahaan. Tentu misalnya yang memperdagangkan barang tidaklah tahan lama. Nah, kita mencoba jadi contoh, jadi PT Health selaku perusahaan yang memproduksi lampu hias membutuhkan suatu komponen. Nah, selama 8 minggu berturut-turutnya, ini sebanyak 30, 40, 50, 40, 60, 30, dan 30 unit ya. Nah, besarnya biasanya penyimpanan yaitu sebesar 50.000 per pesanan. Nah, sedangkan pesanan biaya penyimpanan ialah 500 per unit atau per minggu. Dengan menggunakan metode LVL ini, kebutuhan material tersaji pada label berikut. Label MR dengan metode LVL minggu ke 1 ya sampai ke 8. Nah, kebutuhan bersih dari minggu pertama 30, minggu kedua 40, minggu ketiga 50, minggu keempat 40, minggu kelima 60, minggu ke-6 30, minggu ke-7 70, dan minggu ke-8 30. Adapun rencana penerimaan dari minggu 1 30, minggu 2 40, minggu 3 50, minggu 4 40, minggu 5 60, minggu 6 30, minggu 7 40, minggu 8 30. Nah, total biaya total persediaan diakualisasikan sebagai berikut. Nah, biaya pemesanan kan 8 nih, 8 minggu kan, dikali 50, maka 400.000. Nah, sehingga seluruh total biaya itu 400.000. Metode penerapan penyeberangan sebagai periode. Metode penyeberangan sebagai periode ini atau PPB ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan yang tidak sama dengan upaya mengurangi biaya total persediaan. Meskipun tidak selalu menjamin perjalanannya biaya total minimum, pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. Nah, sebagai model ini juga berupaya menyamakan biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan. Akan tetapi metode ini bisa digunakan atau mempergunakan jumlah pesanan yang berbeda. Nah, di setiap periode pesanan. Karena banyaknya permintaan di setiap periode tersebut, seringkali tidaklah sama ya dengan periode ini ukuran lot ya yang ditentukan menggunakan pendekatan sebagai berikut ya, atau ekonomis ya, atau FFP, yakni dengan membagi biaya pesanan, biaya produksi dengan biaya penyimpanan per unit dari per periode. Nah, maka dari sini FFP biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit atau per periode. Kebutuhan di setiap periode diakumulasikan hingga mendekati nilai EPMP. Akumulasi persediaan yang mendekati nilai ini disebut dijadikan sebagai ukuran lot yang bisa mengurangi biaya persediaan. Dalam kasus PT ini, dengan menggunakan rumus di atas, nilai MPP itu dapat dihitung sebagai berikut ya. Nilai MPP 50 ya dikali atau dibagi 500, maka 100 periode bagian. Nah, selanjutnya menentukan besarnya total
berdasarkan lot dapat dijelaskan sebagai menggunakan tabel berikutnya. Ini bisa dilihat dari periode 1, 2, 3, 4, 5, yang mana kebutuhan laman penyimpanan periode bagian, akumulasi periode bagian. Kita bisa lihat dari sini, dari periode 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8, kebutuhannya sampai 30 sampai 40 sampai 60 ya. Lama penyimpanan periode tuh 1 ya minggu ketiga, 2 minggu ke 51, minggu ke 52, minggu 71. Nah, periode dari 40 100 ya, dari lamanya 2 hari itu 100. Bisa jadi disitulah 30. Periode 7 sampai 8 itu 30. Lama penyimpanannya 1 periode. Nah, periode bagiannya 30. Langsung akumulasi periode bagiannya itu ada 30. Pada baris pertama, pemasangan dilakukan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan periode 1 saja. Nah, sehingga tidak ada persediaan yang tersimpan pada baris kedua. Pesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan periode 1 dan 2 sekaligus, sehingga selama periode itu terdapat 40 unit kolom ya, kolom 2 ya, yang belum digunakan, yang disimpan selama satu periode kolom 3 ya. Kolom 4 menunjukkan bagi periode yang dalam hal ini sebesar 40 kali 1 jika pemesanan dilakukan untuk memenuhi 3 periode sekaligus, terdapat 50 unit ya, tambahan yang tersimpan selama 2 periode. Periode bagian besar 100, sehingga akumulasi periode bagian kolom 5 menjadi 40 ditambah 100 jadi 140. Nah, angka 140 ini telah dibeli nilai MP perhitungan sementara selesai dan dilakukan evaluasi. Angka 50 lebih dekat dengan 100 dibandingkan 40. Hal ini mencerminkan bahwa pesanan lot pertama dilakukan sekaligus untuk kebutuhan periode 1, 2, dan 3 sebanyak 120. Nah, pada perhitungan untuk lot berikut diperoleh nilai kalkulasi periode bagian besar 120. Nah, yang lebih dekat ke 100 daripada 60 ya. Berarti lot kedua dipesanan sebanyak 120 unit yang mencakup kebutuhan untuk periode 4, 6 dan 6 ya. Dengan cara yang sama diperoleh pesanan untuk lot ketiga mencakup kebutuhan untuk periode 7 dan 8. Nah, berdasarkan perhitungan ukuran lot tersebut, maka perencanaan kebutuhan material dan jumlah biaya total dapat dihitung sebagai berikut. Di sini bisa dilihat dari minggu 1 sampai 8 kebutuhan kebersihan ya, penerimaan 120, minggu keempat 10, minggu ketiga 70. Persediaan minggu pertama 90, minggu kedua 60, minggu keempat 90, minggu kelima 30, minggu ketujuh 30. Maka biaya pesanan 3 dikali 500 maka 150. Biaya penyimpanan ya, tidak saya lihat 290 dikali 500 maka 145.000. Jadi total biaya yaitu biaya total 295.000. Model kualitas pesanan periode. Metode ini atas periode ya, periode atau yang seringkali disilakan sebagai metode ialah suatu penggambaran atas metode EOKI yang diperlukan bagi jumlah penerimaan yang tidak seragam pada beberapa periode. Dalam periode ini, rata-rata permintaan digunakan untuk memperoleh rata-rata kalkulasi barang di setiap pesanan. Angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata. Ini permintaan per periode hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibuatlah ke dalam angka integral. Angka terakhirnya akan mengoperasikan biaya untuk periode waktu per setiap pesanan. Nah, hitungan di atas bisa diselesaikan menggunakan rumus begini ya. Digunakan contoh terlihat PMK dapat dihitung sebagai berikut. Total kebutuhan yaitu 320 unit per 8 minggu ya, 40 unit per minggu. Nah, itu di sini.
Hasil perhitungan tersebut, pesanan dilakukan setiap 2 periode sekali dengan jumlah pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap periode ya. Pekerjaan tersebut material dan biaya total dengan menggunakan metode PFQ tersaji pada tabel berikut ini ya. Kita bisa lihat dari tabel ini minggu per 1 sampai 8 dari kebutuhan bersih, perencanaan penerimaan ya, penyediaan. Jadi biaya pesanan 4 minggu dikali 50 maka 2.000. Lalu penyimpanan, biaya penyimpanan terus 40 dikali 500 maka 70. Nah, sehingga biaya totalnya 270. Nah, dengan menggunakan metode kualitas pesanan ekonomis diperoleh hasil sebagai berikut ya. Maka yang dibutuhkan tuh 889,44, maka yang dipesankan itu 90 ya. Maka yang dibutuhkan tuh 90 ya. Kenapa? Karena dibulatkan. Maka bisa lihat dari tabel ini yang dari minggu 1 sampai 8 kebutuhan bersih, perencanaan penerimaan, persediaan di sini ya, sehingga biaya pesanan itu 4 dikali 500 200, yang tadi biaya penyimpanan 260 dikali 500 maka 130. Nah, sehingga biaya totalnya itu 330. Nah, ringkas berikut ini merupakan ringkasan hasil perhitungan biaya. Dari tabel ini kita bisa lihat berdasarkan tabel tersebut metode PRQ menangkan biaya total terkecil sehingga pemesanan setiap dilakukan secara periode 2 minggu ya sekali, di mana setiap pesanan mencakup kebutuhan untuk dia periode sekaligus. Oke, hanya ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.